Kenapa trading bikin ketagihan? Trading itu mirip seperti permainan. Ada angka, grafik risiko, dan tentu saja hadiah. Tapi ada satu hal yang jarang dibahas secara serius. Kenapa banyak orang sulit berhenti? Kenapa setelah loss besar sekalipun mereka tetap masuk lagi? Kenapa meski tahu capek, deg-degan, dan rugian, kita tetap membuka aplikasi trading seperti kebiasaan sehari-hari? Jawabannya mungkin lebih dalam dari sekadar mau cuan. Karena ada yang sedang terjadi di dalam otak kita. Satu otak dan hadiah instan. Setiap kali kita cuan, bahkan cuma 50.000, otak kita melepaskan dopamin. Dopamin adalah zat kimia yang bikin kita merasa senang atau puas. Ini adalah sistem reward yang sama saat kita makan makanan enak, main game, atau mendapatkan pujian. Masalahnya, otak tidak membedakan antara cuan logis dan cuan kebetulan. Selama ada reward, otak akan mengasosiasikan main trading Yaugenak. Maka muncullah dorongan untuk coba lagi, lalu lagi, hingga akhirnya jadi pola adiktif. 2. Ilusi kontrol. Merasa bisa menaklukkan market. Di awal-awal kita menang karena ikut sinyal, atau kebetulan beli saat harga rendah. Lalu mulai muncul rasa percaya diri, saya bisa. Padahal market penuh faktor acak yang bahkan profesional pun tak bisa prediksi 100%. Tapi ilusi ini membuat kita berpikir, saya hampir bisa. Dan kalimat hampir bisa inilah yang membuat kita sulit berhenti. Sama seperti penjudi yang kalah tapi merasa tadi nyaris menang. 3. Roller coaster emosi yang bikin ketagihan. Trading bukan cuma tentang angka. Ia membawa emosi yang intens. Deg-degan, euforia, panik, lega, marah, puas, cemas. Pas, harapan palsu, dan satu kali lagi. Setelah loss, kamu berkata, satu kali lagi biar balik modal. Setelah balik modal, kamu berkata, sekalian untung. 5. Normalisasi lingkungan digital. Lihat media sosial. Semua orang seolah cuan. Chart hijau di mana-mana. Screenshot profit tiap hari. Influencer bilang, kalau kamu rajin belajar pasti bisa profit konsisten. Akhirnya kita merasa, kalau saya belum sukses berarti saya kurang usaha. Dan itu mendorong kita untuk terus mencoba. Tanpa sadar kita bukan lagi trader yang belajar, tapi orang yang terus menantang nasib demi validasi dan pembuktian diri. Jadi apakah trading itu salah? Tidak, trading bukan musuh. Tapi kalau tidak diawasi dengan kesadaran, trading bisa jadi candu yang menyamar sebagai mimpi. Yang berbahaya bukan marketnya, tapi ketika kita kehilangan kendali atas diri sendiri. Ketika kita tidak lagi sadar kenapa kita membuka posisi. Ketika grafik menentukan suasana hati, dan profit jadi ukuran harga diri. Disitulah candu sudah masuk terlalu dalam. Kamu tidak harus meninggalkan trading sepenuhnya, tapi kamu harus tahu kapan kamu mengendalikan market, dan kapan market mengendalikanmu. Karena pada akhirnya cuan sejati bukan tentang angka, tapi tentang bagaimana kamu tetap waras, sadar, dan utuh di tengah naik turunnya dunia digital.